bisa menghasilkan 94.350.000 rupiah per bulan. Halo sahabat pecinta martabak, salam dari Dapur RX. Saya akan mencoba menguraikan di sini sesuai dengan pengalaman saya. Tentu saja ini sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan dan harga yang dipakai oleh masing-masing pedagang martabak, dan sesuai juga dengan wilayah daerah masing-masing, karena setiap daerah pasti harganya berbeda-beda ya. Jadi saya coba sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi saya hitung aja dari 1 kilo tepung terigu dan 1 topping yaitu coklat saja, supaya lebih mudah bagi saya untuk menguraikannya. Yang pertama, terigu 1 kilogram. Kalau di daerah saya ini yang kemasan sekitar harganya 11.000 rupiah. Yang kedua, gula setengah kilogram, harganya sekitar 7.000 rupiah. Kenapa setengah kilogram? Karena ada yang dimasukkan ke dalam adonan, ada juga nanti yang ditabur pada saat martabaknya dipanggang, jadi agak banyak gulanya. Kemudian ketiga, telur 4 butir ya. Jadi memang harga telur ini fluktuatif ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi ya udah saya ambil aja harganya 4 butir ini sekitar 5.000 rupiah. Kemudian susu bubuk full cream sekitar 100 gram. Jadi harga 100 gram itu sekitar 3.000 rupiah. Kemudian garam itu setengah sendok atau 1 sendok teh ya. Jadi harganya juga agak susah saya menentukannya berapa sih harganya ini. Jadi udah saya anggap aja lah itu harganya sekitar 50 rupiah ya. Kemudian yang saya pakai adalah soda kue. Soda kue itu untuk 1 kilogram tepung terigu sekitar 1 sendok teh. Jadi harganya sekitar 500 rupiah lah ya. Kemudian baking powder sama, ukurannya 1 sendok teh dengan soda kue, harganya juga mungkin sama ya, 500 rupiah. Kemudian gas ini saya budgetkan 5.000 rupiah, agak mahal sedikit ya, karena gas ini jalan terus, nyala terus, baik ada yang membeli maupun tidak ada yang membeli, apinya tetap nyala terus. Jadi itu salah satu pengeluaran yang terus menerus bagi pedagang martabak ya. Kemudian air untuk adonan sekitar 1 gayung. Kalau kita pakai air mineral yang isi ulang, kita anggaplah harganya itu sekitar 500 rupiah ya. Kecuali kalau pakai yang botolan, pasti itu agak mahal ya. Jadi saya ambil aja yang agak murah, yang isi ulang. Jadi lebih murah ya, hanya 500 rupiah. Kemudian air dan deterjen untuk cuci-cuci alat, untuk cuci-cuci kain lap segala macam lah ya. Jadi sekitar harganya itu sekitar 1.000 rupiah saya budgetkan ya. Kemudian mentega ini kan setiap loyang martabak kita harus masukkan mentega ya. Jadi kira-kira mentega itu sekitar 50 gram per loyang martabak. Jadi untuk 1 kilo tepung terigu bisa jadi 5 atau 6 martabak ya. Jadi kalau ini kita hitung 6 martabak, jadi 50 gram mentega setiap pieces. Jadi kali 6 martabak jadi menjadi 300 gram. Jadi kalau harga mentega sekarang ini, mentega yang biasa ya, bukan kemasan, sekitar 32.000. Jadi harga mentega ini yang 300 gram sekitar 10 ribuan ya, 10 ribuan. Begitu juga polesannya
kan mirip-mirip harganya ya. Jadi sekitar segitu juga harganya, sekitar 10.000. Kemudian susu kental manis. Susu kental manis ini kan harganya variatif ya. Ada yang murah, ada juga yang agak mahal. Jadi saya udah tentukan saja lah apa yang dipakai. Contohnya merek Gold ya. Harganya sekarang ini sekitar Rp17.000. Jadi untuk 6 loyang ini 1 kaleng susu kental manis ya. Kemudian coklat ya. Coklat ini setiap loyang ditabur sekitar 50 sampai 70 gram. Jadi saya ambil aja lah pertengahannya kira-kira 60 gram. Jadi kalau 60 gram dikali dengan 6 loyang sekitar 360 gram. Kalau harga coklat sekarang sekitar 36.000, jadi harga 360 gram ini sekitar Rp11.000. Dus ya, dus martabak, setiap kita menjual itu kan ada dus ya. Itu juga pengeluaran yang perlu kita hitung ya. Dus itu kan kalau 6 loyang ya sekitar 6 pieces juga dusnya. Harga dus itu sekarang sekitar 800-an per pieces ya. Jadi kalau 6 loyang ini sekitar Rp5.000. Rp5.000. Kemudian plastik ya. Kan di dalam dus itu kita kasih alasnya. Alas pakai plastik, kemudian ditutup lagi dengan plastik, baru ditutup dusnya. Ya, itu alas itu ada 2 lembar di dalamnya, ada yang di bawah, ada yang di atas. Kemudian setelah kita tutup, kita pakai kantong untuk kita kasih kepada pembeli. Jadi kantong itu juga perlu dihitung. Jadi untuk 6 pieces martabak ini di dalam 1 kilo, kira-kira harga plastiknya itu sekitar Rp2.000. Ya, jadi itulah pengeluaran sebagai modal untuk 1 kilo tepung terigu ini. Jadi kalau semuanya saya total, semua dari pengeluaran yang tadi yang saya sebutkan satu persatu, totalnya semua sekitar Rp88.550. Nah, di awal tadi saya udah bilang kita hanya pakai 1 topping saja ya, coklatnya. Jadi untuk di tempat saya, kalau 1 pieces martabak coklat itu dijual Rp20.000 ya. Kenapa Rp20.000? Ya karena adonannya besar ya. Saya memakai loyang yang bagian dalamnya itu 24, bagian atasnya itu 26. Ya, makanya dalam 1 kilo tepung terigu ini tadi hanya 6 pieces atau kadang-kadang hanya 5 ya. Jadi dijual martabak coklat ini sekitar Rp20.000. Jadi kalau ada 6 pieces martabak coklat ini dari 1 kilogram tepung terigu ini, jadi 6 pieces kali Rp20.000 menghasilkan sekitar Rp120.000 ya. Itulah harga yang kami terima sebagai penjual martabak di dalam 1 kilo tepung terigu. Kemudian kita kurangi dengan pengeluaran modal tadi yang Rp88.550. Jadi Rp120.000 dikurangi pengeluaran Rp88.550 menghasilkan keuntungan bersih Rp31.450. Jadi itulah keuntungan bersih pedagang martabak di dalam 1 kilogram tepung terigu. Itu kalau hitungannya 6 ya. Tapi terkadang hanya 5 karena tergantung tangannya. Kadang-kadang tebal. Kalau agak tebal itu hanya menghasilkan 5 pieces martabak saja. Jadi ya lebih kecil dari Rp31.000 ini. Lebih kecil ya. Jadi keuntungan itu tergantung nanti
seberapa kilo laku kepada setiap petugas atau pedagang martabak itu dalam satu malam. Nah, jikalau seandainya laku setiap malam 10 kg per malam, jadi kita hitung saja kalau yang 1 kilo tadi keuntungannya 31.450, kita kali 10 karena 10 kilo ya. Jadi kira-kira keuntungannya dia mendapatkan 314.500 rupiah per malam. Itu keuntungan bersih ya. Bersih. Kemudian kalau kita hitung lagi selama 30 hari. Ya, selama 30 hari dari 314.500 rupiah kali 30 bisa menghasilkan 9.435 rupiah selama 1 bulan. Jadi itulah keuntungan petugas martabak. Itu baru dari manisnya, belum dari yang martabak telur. Jadi kalau pedagang martabak dia mempunyai 10 gerai, jadi tinggal kita kalikan aja yang 9.435.000 rupiah tadi, kita kali 10 gerai, jadi bisa menghasilkan 94.350.000 rupiah per bulan. Jadi itulah bisnis martabak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalam. Untuk data perhitungan ini bisa dilihat di deskripsi box ya.